Progres Fisik 123 paket program pembangunan bidang sanitasi, perumahan air bersih dan sarana umum lainnya tahun 2022 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan kini mencapai kurang lebih 66%. Kendati ada sejumlah kendala teknis lapangan, dinas yang dipimpin oleh Otniel Talo tahun ini optimis fisik program selesai sebelum bulan November, dan berikut selengkapnya untuk Anda. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan kini terus memacu progres fisik program pembangunan tahun 2022. Kepada KLTV News di ruang kerjanya akhir pekan lalu, Kepala Dinas PRKP Otniel Talo Tahun menjelaskan, sejak Agustus 2022 lalu, progres program pembangunan pada dinas yang dipimpinnya secara umum telah mencapai 66%. Khusus bidang sanitasi, progresnya sudah mencapai 90% dan kini dalam tahapan pencairan dana tahap ketiga. Di sektor perumahan, air bersih dan sarana umum lainnya seperti trotoar, lampu jalan dan drainase pun tidak jauh berbeda. Dengan kondisi progres fisik yang ada, dirinya optimis akhir bulan November 2022 mendatang, seluruh progres fisik selesai 100%. Kondisi sampai dengan bulan Agustus, dari semua program kurang lebih 123 paket pekerjaan yang kita laksanakan, kita pada posisi kurang lebih 66%. Memang masih ada beberapa kendala yang kami hadapi, namun kami optimis bahwa sampai dengan bulan November sesuai dengan rencana kerja dinas, itu semua akan mencapai progres 100%. Khusus untuk sanitasi, kondisi sampai dengan saat ini rata-rata 90%. Dan kami sementara menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pengajuan tahap 3. Begitupun untuk air bersih, itu juga kita menggunakan dua cara. Yang pertama itu kita membuat perjanjian dengan masyarakat. Dalam hal ini kita perjanjian kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan maupun yang melibatkan pihak kedua, dalam hal ini rekanan atau kontraktor. Nah, khusus untuk air bersih juga ada 7 paket. Sampai dengan bulan Agustus kita sudah menyiapkan dokumen untuk pengajuan tahap kedua. Itu baik yang untuk yang pekerjaannya dilaksanakan oleh masyarakat atau yang biasa kita sebut swakil oleh masyarakat. Sedangkan untuk kontraktual itu pencarian dana uang muka 30% sudah, dan sementara kami pacu untuk mereka mengajukan progres fisiknya. Rata-rata di atas berkisar antara 60 sampai dengan 70%. Nah, terakhir terkait dengan PSU atau sarana pendukung utilitas masyarakat, itu sudah posisi dia 80%. Malah ada yang di dalam kota yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sudah 100%. Untuk 3 kelurahan itu sudah 100%, fisik di lapangan, dan uangnya kita juga sudah cairkan 100%. Hanya menunggu pertanggungjawaban masuk dari masyarakat untuk kita lakukan serah terima. Sedangkan untuk lampu jalan, itu kita sementara ini menyiapkan yang penerangan jalan umum di dalam kota itu sudah 50%, sedangkan untuk yang luar kota itu baru 40%. Kenapa? Karena di satu sisi anggaran ini kami peroleh, itu belum ada perencanaannya, sehingga harus didahului dengan perencanaan, baru kita bisa melaksanakan di lapangan. Namun kami optimis bahwa pada bulan November nanti semua target-target itu akan mencapai 100%. Ini rumah dinyatakan 100% karena lantai, dinding, dan atap sudah terpasang. Untuk Kelurahan Kota Soe mendapat 5 unit, 90% sudah selesai. Penerima manfaat Samdami mengaku dirinya bersama keluarga bersyukur mendapat perhatian pemerintah lewat program BSPS ini. Dan bantuan tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya rasa senang karena dari pemerintah memperhatikan kita. Dan berterima kasih pada pemerintah, dan puji Tuhan kami sudah bisa tinggal dan sudah bisa menikmati kerayakan dalam rumah ini. Di bidang sanitasi, progres fisik juga sudah tuntas. Progres fisik semester 1 ini bahkan lebih meningkat dari tahun 2021 lalu. Kepada KLTV News di Desa Kualeu, Kecamatan Molo Tengah,
Pejabat pembuat komitmen program sanitasi berbasis masyarakat Dinas PRKP TTS James Pah menjelaskan, program pembangunan sanitasi berbasis masyarakat di desa setempat berjalan baik karena tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dan pendampingan rutin dari tim fasilitator teknik dan pemberdayaan. 55 unit septic tank sudah selesai dibangun dan tinggal menunggu jadwal serah terima. Program sanitasi di Desa Koleu itu untuk kegiatan tahun anggaran 2022 untuk sanitasi berbasis masyarakat. Jadi kegiatannya adalah pembangunan septic tank individual, satu kakak satu septic tank. Jumlah total septic di sini 55. Berjumlah 55 unit, sehingga berarti ada 55 kakak yang mendapat program ini. Dan kegiatannya itu yang kita kerjakan di sini adalah bangunan septic tank yang sesuai dengan standar KPU-an, di mana konstruksinya itu berupa dinding dan lantai yang dicor beton, kemudian dindingnya juga beton bertulang, dan juga dia dipisah dibuat sekat di dalam septiknya sehingga ada bilik untuk kotoran dan juga bilik untuk media filter atau saringan, sehingga prosesnya nanti dari proses di dalam septik ini output keluarnya itu adalah proses air dari kotoran itu yang sudah bersih dan bisa digunakan oleh masyarakat, itu seperti untuk pertanian atau untuk tanaman-tanaman di pekarangan seperti tanaman-tanaman lombok, tomat, sayur-mayur dan lain sebagainya, sehingga diharapkan program sanitasi ini bisa membawa dampak yang lebih baik untuk masyarakat dari segi kesehatan dan juga bisa memperbaiki sedikit tentang perekonomian masyarakat. Kan pekerjaan pembersihan, saya memfasilitasi untuk memberi contoh bagaimana jarak dari besi ke besi tersebut dapat sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dari dinas. Untuk pendampingan dari sisi pemberdayaan, dari awalnya kami sudah libatkan masyarakat. Kebetulan kan di Koleu ini untuk pembangunan sanitasi ini kan ada kelompok swadaya masyarakat. Polcelere KLTV News mewartakan.